every time we've no control. If the sky is pink and white. Halo rekan-rekan profesional, pernahkah Anda merasa ada jurang komunikasi antara Anda dan rekan kerja dari generasi yang berbeda? Di era kerja yang dinamis ini, kolaborasi antar generasi menjadi kunci kesuksesan. Namun, tak jarang cara pandang dan gaya komunikasi menjadi hambatan. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tantangan ini dan mencari solusinya. Selamat pagi kita semua. Terima kasih atas waktu luang yang kalian berikan untuk kita hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana takdir masyarakat kita ke depan. Jadi saya harapkan ada banyak ide baru yang bisa kalian berikan untuk jangka panjang usaha kita. Jadi bagaimana catatan yang saya ingin lakukan? Berdasarkan data terbaru yang kita dapatkan, Generasi Z itu lebih tertarik pada kampanye digital yang interaktif dan visual. Di sini saya usulkan kita menggunakan media promosi seperti media sosial TikTok dan Instagram Reels. Perusahaan kita ini punya reputasi yang bagus. Bukankah lebih baik kita menggunakan media cetak dan televisi dibanding TikTok dan Reels Instagram? Karena jangkauan televisi dan media cetak itu lebih luas dan kredibel menurut saya. Audiens kita sekarang mayoritasnya ada di platform media digital dan media cetaknya itu biayanya lebih besar dan efektivitasnya sudah menurun. Apakah kita bisa buat konten viral dengan budget minim, Pak? Kira-kira begitu. Setuju dengan Daniel dan Karin, Pak. Tetapi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sebaiknya kita komunikasikan antara strategi digital dan konvensional. Ini Pak dari saya. Ya sudah, daripada kita berdebat panjang, mending kita akhiri saja rapat hari ini. Kita akan diskusikan di lain waktu. Terima kasih atas waktu luang yang kalian berikan. Rapat kita akhiri sampai hari ini. Terima kasih. Baik. Oke. Siang Karin. Siang, Pak. Ini tolong kirimkan rekap hasil bulan lalu kepada saya supaya saya bisa periksakan. Oke, baik Pak, saya kirim via email ya. Atau mau Bapak saya di Google Drive? Tidak perlu lewat email saja. Saya kurang familiar sama Google Drive. Nanti apa yang saya tidak mengerti saya catat, baru saya sampaikan di dalam. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya permisi. Pagi Denil, semangat kerjanya. Pagi juga nih, kalian udah masuk ke tadi? Baru Mas, tadi kita sarapan dulu di kantin bawah. Kalian itu kan sudah masuk jam kerja. Penting untuk disiplin waktu ya, biar kita lebih profesionalisme. Kan belum jamnya juga Mas, lagian Aman aja sih Mas, kan kita udah tentuin target juga kemarin. Betul, tapi di sini itu ada standarnya, standar ya SOP lah. Jadi kita harus mengikuti itu agar sistem di sini tidak kacau. baik. Baik Mas. Terima kasih, kami tidak akan terlambat lagi. Kan tadi kita bisa melihat beberapa hambatan komunikasi interpersonal antar generasi di tempat kerja, yaitu yang pertama perbedaan gaya komunikasi, yang kedua perbedaan penggunaan teknologi, yang ketiga persepsi disiplin dan aturan, dan yang terakhir perbedaan nilai dan prioritas. Rekan-rekan semua, saya paham atas kekhawatirannya Pak Rohan mengenai
media konvensional. Tetapi data menunjukkan pasar digital sangat potensial. Mungkin kita bisa berkomunikasikan 70% digital dan 30% konvensional. Tentu Pak, kami akan berusaha lebih jelas dalam menyampaikan ide dan memastikan prosesnya juga rapi. Dan Pak, kalau Bapak butuh untuk memahami Google Drive dan tools digital lainnya, kami siap membantu kok Pak. Terima kasih. Nah, Daniel dan Karin, itu dia yang saya harapkan dari kalian. Masukan-masukan seperti itu, saya harap bisa membantu perkembangan perusahaan ke depan. Terima kasih banyak. Revin dan Siti, terima kasih atas semangat dan ide-ide kalian yang sangat bagus. Tetapi dalam bekerja, profesionalisme juga menuntut kedisiplinan, waktu dan komunikasi yang baik, terutama dengan atasan. Siap Bu, kami akan lebih baik memperhatikan. Betul Bu, kami masyarakat lebih menghargai waktu dan proses. Solusi dari hambatan komunikasi antar generasi bukan hanya tentang satu pihak yang harus berubah, tapi tentang saling pengertian dan adaptasi. Pesan kunci yang bisa kita ambil dari tantangan ini, yang pertama empati, yang kedua komunikasi terbuka, yang ketiga saling belajar, yang keempat fleksibilitas, dan yang terakhir monitoring terbalik antara senior dan junior. Ingat, perbedaan adalah kekuatan. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa mengubah hambatan menjadi jembatan menuju kolaborasi yang lebih kuat dan produktif. Sampai jumpa. Pose with the fans. Thank you.